Di IMS 2023 ini ada sebuah pabrikan motor listrik yang berani bootnya itu lebih besar daripada boot-boot motor Jepang. Nah, yaitu adalah Yadea. Dan motor listrik yang satu ini, E8S Pro, itu ternyata diminati oleh masyarakat. Emang spesial apa sih motor ini? Yuk cek video ini. Kalau kita lihat dari segi desainnya, si Yadea E8S ini tuh punya desain yang futuristik. Sepertinya lebih mirip ke arah Segway yang pernah kita coba atau kita review sebelumnya di waktu pas Gias 2022 lalu. Nah, dia perlampuannya juga sudah LED. Kita nyalain aja ya sekalian. Kalian bisa lihat. Nah, nih ya. Ini waktu keadaan mati, LED-nya pun proyektor loh. Terus kalau misalkan kita nyalain DRL-nya, logo depannya nyala. Nah, dan lampu jauhnya juga LED ya tentunya ya. Untuk sen, dia ada hazardnya juga. Nah, semuanya udah full LED. Bahkan dari stop lamp, sen, sampai lampu utamanya udah LED total. Tapi sayang desainnya itu punya satu kekurangan aja. Yaitu adalah desain footstep-nya yang pelipatannya itu lurus, horizontal. Kenapa? Karena sebelumnya di review Honda IM1 kemarin, waktu di IMS 2023 juga, itu udah kita review kalau misalkan pelipatan footpack belakang ke atas itu lebih ergonomi dibandingkan pelipatan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini kita contohin ya. Kalau misalkan penumpang belakang duduk, terus tiba-tiba pengendaranya ngegas, kaget penumpangnya, itu bisa tuh dengan gampangnya kelipet. Nah, ini agak nggak enak sebenarnya. Jadi mungkin untuk pabrikan-pabrikan motor listrik, tolong diperhatiin ya. Ini aja sebenarnya, ini aja pelipatan. Kalau nggak ya sekalian aja fix kayak si Segway yang dibaut gitu. Cuma kan itu estetikanya jadi jelek ya. Tapi ya udahlah ya. Kekurangannya cuma ini doang. Oke, bahas soal kakinya. Si Yadea E8S ini memiliki suspensi teleskopik di bagian depan dan dual shock di bagian belakang yang bisa diatur preloadnya. Dia ada 5 pengaturan preload di bagian belakang dan itu dua-dua shocknya. Hebat nih. Terus juga untuk profil bannya sendiri, dia menggunakan ban Kenda. Akhirnya namanya bisa kita kenal ya bannya itu. Dia dengan profil 90/80 dengan ring 12 depan dan juga belakang. Lalu untuk pengeremannya sendiri, dia udah disc brake depan dan juga belakang. Nah, untuk motor listriknya sendiri ya sama seperti dengan motor listrik yang sudah kita review di IMS 2023, dia ada di hub roda belakang juga. Jadi langsung nyambung ke hub roda belakang yang mengeluarkan tenaga sebesar 2 kW dengan kecepatan maksimal hingga 60 km per jam. Oke, bahas soal instrumen panelnya. Di bagian kanan tersedia tombol hazard, mogeable. Terus ada saklar lampu. Ada buat DRL yang tadi logonya aja yang nyala, terus ada lampunya juga. Terus sama ini tombol, ini bukan tombol starter, ini tombol mode berkendara. Nah, jadi tombol mode berkendara di sini. Nah, sementara di sebelah kiri ada tombol dim, tombol sen, sama tombol klakson. Nah, di sini baru tombol starternya nih. Ini ada tombol logo P nih ya di sini ya. Ada logo P-nya, kita pencet nanti baru bisa dijalanin motornya. Nah, sebelum kita nyalain, kita mau tunjukin kuncinya nih. Jadi ada 2 kuncinya. Jadi ada satu anak kunci sama satu lagi remote. Kunci remote yang sebenarnya ini kita bisa bilang kalau E8S ini semi keyless. Kenapa? Karena kita nggak perlu nyolok kuncinya, tinggal pencet yang tombol petir aja nih logonya nih. Tuh. Dia bakal nyala dan nih ya. Kalau misalkan kita pencet P, tuh. Dia bisa jalan. Jadi nggak perlu nyolok kunci. Tuh. Tapi ya tetap untuk buka kunci stangnya butuh anak kunci karena tombol lock dan unlock di bagian keyless ini itu tuh cuma buat nyalain atau ya ngaktifin si alarmnya aja. Oke, sekarang kita colok aja daripada antar bacot ya, alarmnya suka berisik. Information display-nya itu ada speedometer, terus ada mode berkendara. Nah, ini mode berkendaranya nggak sampai 3, jadi cuma eco sama sport aja. Tuh, ini mode sport, ini mode eco. Oke, di bawahnya ada odometer, ini ada tegangannya, level tegangan, sama ini ada
kapasitas baterainya indikator. Oke. Sementara itu aja information display-nya nggak bisa kita ubah sama sekali. Oke, lanjut ke bagian bawah. Itu ya ada lubang kuncinya yang masih colok-colok pakai kunci ya. Bukan keyless. Terus ada tow hook nih yang bisa dilipat. Jadi enak sebenarnya untuk ngelihat karena rapih. Jadinya kalau misalkan kita lipat tuh. Jadi rapi gitu. Nah, di sebelah kiri ada tempat untuk naruh botol yang bisa nyimpen botol air mineral ya, mungkin sebesar 600 ml nih, bisa nih muat dengan lapang. Mungkin di kompartemen penyimpanan sebelah kiri ini kalian pikir cuma ada colokan USB untuk ngecas smartphone kalian aja. Ternyata enggak. Kalau kita buka lagi full, ngecas motor ini L8S ada di depan. Unik nih, biasanya kan ada di dek kaki atau ada di bawah kursi. Ini ada di dek depan. Apa ya, ngebuat lebih secure sih kalau misalkan ini kita cas di bawah langit langsung. Jadi nggak ada atap sama sekali, kita cas takut kehujanan, aman. Jadi ketutup sama tempat penyimpanan ini, dek sayapnya ini. Sekarang kita lanjut ke bagian dek kakinya yang luas dan datar. Jadi bisa naruh galon lah, 1 galon lumayan, atau gas LPG bisa. Sementara untuk di bagian bawah jok nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada yang bisa dicantolin atau apapun. Oke, sekarang kita buka joknya. Nah, bagusnya lagi ya, karena ini pakai anak kunci, jadi nggak bisa dibuka dari jauh. Jadi perlu anak kunci juga buat ngebuka si joknya. Nah, kita buka joknya, langsung kelihatan bagasi seluas 32 liter. Ini lebih gede daripada si Fazio dan Grand Vilano atau mungkin motor-motor skutik Honda ya, karena ini bisa muat apa nih barang-barang. Ini kita taruh dulu di sini. Nah, kalau kalian mau lihat alat ngecasnya, ini dia alat ngecasnya. Oh, lumayan gede sih ya adaptornya. Oh, ini yang buat dicolok ke motor, ini yang buat dicolok ke wall charger kalian. Oke. Tuh. Ini muat helm loh. Helm full face kayaknya muat nih. Luas banget, dalam banget. Oke, sekarang kita masukin lagi ya barang-barangnya. Nah, oke. Dan tentunya untuk sistem keamanan juga ada circuit breaker di bagian belakang. Jika kalau misalkan motor ini disimpan lama atau amit-amit terjadi korslet, ini langsung bisa kita cetekin. Oke, kita mau bahas soal baterainya ya. Baterainya sendiri itu berada di dek kaki bawah. Dan baterainya itu bukan lithium ion, melainkan graphene baterai dengan kapasitas sekitar 2,7 kWh. Dan itu pengecasannya ya, misalkan kalian rumah kalian dengan daya 500 watt atau 1000 watt, itu dari 20 hingga 100% ngecasnya itu hanya dalam waktu 6 jam aja. Sementara dari 0 sampai 100% butuh waktu 8 jam pengecasan. Dan dengan daya 100% tersebut, motor ini bisa membawa kalian sejauh hingga 150 km. Tentu untuk penggunaan dalam kota ya itu lebih dari cukup. Karena ya mungkin tiap hari bolak-balik paling banyak kita dengan jarak 50 km atau mungkin ya minimal 30 km lah ya. So, baterai graphene ini ya cocok-cocok saja dan garansinya juga 2 tahun. Jadi untuk daya tahannya juga lama. Dan untuk charging cycle sendiri dia bisa sampai 800 hingga 1000 cycle pengecasan. Lumayan lah walaupun bukan lithium ion. Oke, sekarang coba kita naikin si Yadea L8S ini. Ini bobotnya 140 kg, jadi kita langsung naikin aja. Wah, lumayan berat. Dan dengan tinggi 167 cm ya memang agak jinjit, tapi ya untuk stop and go sih masih nyaman ya. Masih napak dengan lumayan. Tuh. Bisa lah napak. Joknya juga empuk banget. Empuk banget loh ini joknya. Enak. Tapi ya senderannya nggak berasa sama sekali emang. Terus untuk dek kakinya juga bisa santai. Dan dia nggak terlalu dingklik. Jadi pelipatannya itu nggak terlalu jongkok gitu. Nggak terlalu atas banget. Enak. Stanga sendiri dekat ke badan. Dan lebarnya nggak bikin pegel. Ini untuk dijalankan di tengah perkotaan atau di tengah kemacetan. Bahkan untuk maneuverability-nya ya. Atau kelincahannya juga masih enak untuk dibawa. Ya kalau digoyangin gini juga stanga padat loh. Nice sih. Untuk build quality-nya juga panel-panel body segala macam juga bagus. Dan untuk digerakin kayak begini juga masih ringan ya. Mengingat beratnya yang 140 kg ya. Masih bisa.
digerak-gerakin dalam keadaan mati dengan mudah. Jadi Yadea E8S Pro ini menawarkan sebuah build quality yang mumpuni dan juga spesifikasi yang wow menurut kita ya. Kenapa? Karena spesifikasinya itu lebih hebat dibandingkan dengan motor-motor listrik dari Jepang tentunya. Tapi dengan spesifikasi tersebut dan build quality yang bagus, emang ya E8S ini tuh punya harga berapa sih? Nah, Yadea menawarkan E8S ini dengan banderol 23,9 juta rupiah on the road Jakarta. Dengan harga tersebut, spesifikasinya juga mumpuni, jarak tempuhnya bisa 150 km dan nyaman untuk dikendarai ya, atau bahkan digerakkan dalam keadaan macet sekalipun. So, pilihannya kembali ke kalian. Pilih Yadea E8S atau ada motor listrik lain yang ingin kita review, yang ingin kita kulik kembali. Oke, itu saja impresi pertama kami mengenai Yadea E8S Pro ini. Jika kalian suka dengan konten ini, komen apapun tentang motor ini, kalian misalkan ada kurangan atau kelebihan yang mungkin kita tidak tahu, komentar aja di bawah. Klik like, subscribe, dan tunggu video seru selanjutnya dari IMS 2023. Bye!